Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2019 di semester 5. Di video kali ini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester. Jadi mata kuliah komputer akuntansi. Nah, adalah soalnya yaitu untuk nama perusahaannya nanti nama kita sendiri, periodenya itu Januari sampai Desember 2020. Alamatnya itu Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terus ini adalah laporan posisi keuangan untuk tahun PTX. Lalu ini ada saldo piutang, saldo hutang, dan ada data aset tetapnya, saldo persediaan, dan ini transaksi-transaksi di bulan Januari. Nah, yang diminta oleh soal itu adalah setuplah data awal perusahaan, lalu entry saldo awal dari setiap akun, membuatlah data master dari persediaan, hutang, piutang, dan karyawan, catatlah transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke Zahir. Nah, untuk yang pertama, kita akan men-setup data awal. Caranya itu membuat data baru. Nama perusahaannya itu adalah PT Nova Indriani. Alamatnya itu Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, negaranya itu Indonesia, kota Jakarta. Lalu klik lanjutkan. Periodenya itu Januari sampai Desember 2020. Klik lanjutkan, dan klik proses. Nah, untuk jenis usahanya itu adalah bidang perdagangan umum. Lanjutkan. Ya. Ini emang agak lama, jadi mohon tunggu sebentar. Oke. Nah, ini lanjutkan untuk mata uangnya itu rupiah, mata uang asingnya itu ada dolar. Kita klik selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan akun-akun, yaitu caranya klik setting, caranya itu klik modul data, kita ke data rekening. Nah, ini di switch mode dulu. Nah, yang pertama itu kita akan menyesuaikan piutang usaha. Caranya itu ke kanan lalu edit. Sebentar. Oke. Yaitu namanya adalah piutang dagang. Lalu kita klik rekam. Terus selanjutnya itu ada persediaan 1. Kita ganti menjadi persediaan handphone. Klik rekam. Persediaan 2 kita ganti jadi persediaan casing. Lalu kita klik rekam. Nah, persediaan 3 kita ganti jadi persediaan baterai. Lalu kita klik rekam. Nah, selanjutnya untuk utang usaha kita ganti juga menjadi utang dagang. Karena ini adalah perusahaan dagang ya. Utang dagang. Lalu kita klik rekam. Sebentar. Oke, kita lanjut. Ini udah kita sesuaikan, maka klik tutup aja.
Nah, selanjutnya kita akan ke setting, yaitu klik setting, klik saldo awal akun. Kita sesuaikan angka atau nominal akun dengan di soal. Yang pertama itu kas itu senilai 5 juta. Bank itu senilai 50 juta. Terus piutang dagang itu sebesar 15 juta. Bentar, 15 juta. Nah, terus untuk persediaan handphone itu 20 juta 200. Nah, untuk persediaan casing itu 1.500.000. Terus untuk persediaan baterai itu 750.000. Nah, untuk kendaraan itu 120 juta. Terus untuk akumulasi kendaraannya itu minus 12 juta. Terus utang dagang itu 5.400.000. Terus ke utang bank itu ada 30 juta. Modal di setor itu ada 30 juta. Modal di setor itu 100 juta. Maaf. Sudah 3. Untuk laba ditahan itu 40 juta. Sebentar. Nah, kalau ini udah 0 alokasinya, maka kita klik rekam. Selanjutnya, kita akan membuat data master dari persediaan, utang, piutang, dan karyawan. Caranya itu klik modul data, kita ke data dan nama alamat, terus pilih tambah data. Nah, sebentar. Nah, untuk yang pertama itu, tipe customer itu ID-nya C001, yaitu perusahaannya adalah Toko Anugrah. Tipenya customer. Lalu kita klik rekam. Terus kita buat lagi. Strip 002. Nama perusahaannya itu adalah Toko Berkat. Customer, kita klik rekam. Ya, lanjut lagi. Yaitu C003, yaitu Toko Sukses. Sukses. Bentar. Itu kita klik rekam. Ya. Lanjut lagi. Untuk yang C004 itu namanya adalah Raffi. Kita klik rekam. Iya. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk tipe vendor. Kita tambah data. Itu tipe vendor. F-001. Sebentar. Nah, namanya itu adalah Seviafone.
Kita klik rekam. Lanjut lagi. Vendor. Yaitu F-002. Itu namanya toko semangat. Kita klik rekam. Ya. Lanjut lagi untuk yang employee tipenya. Itu namanya adalah Iwan. Kita klik rekam. Terus yang kedua itu employee lagi, namanya adalah Badu. Habis itu kita klik rekam. Iya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, tipenya masih employee, namanya itu Tari. Kita klik rekam, terus iya. Terus yang terakhir itu ada namanya Agus. Kita klik rekam. Ya. Nah, selanjutnya itu kita akan memasukkan saldo awal piutang usaha. Nah, caranya itu yaitu klik setting, terus klik saldo awal piutang usaha. Nah, ini kita klik baru. Nama pelanggannya itu kita pilih Toko Anugrah. Oke. Nah, tanggalnya itu 11 November 2019. Oke. Nomor invoice-nya itu INV Strip 001. Itu sebesar 2 juta 123. Nah, habis itu klik rekam. Nah, habis itu klik baru. Nah, yang kedua itu ada Toko Anugrah lagi. Oke. Habis itu tanggalnya itu 12 Desember 2019. Invoice INV Strip 002. Nah, terus ininya itu tuh 4.300.000. Kita klik rekam. Klik baru lagi. Namanya itu adalah Toko Berkat. Tanggalnya itu adalah 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu INV Strip 003. Nilainya itu 3.200.000. Klik rekam. Lalu selanjutnya nama pelanggan untuk Toko Sukses. Oke. Tanggalnya itu 13 Desember juga. Klik oke. Nomor invoice INV Strip 004. Nah, ini tuh nilai piutangnya tuh 750. Klik rekam. Nah, habis itu klik baru lagi. Yang terakhir itu adalah Raffi. Oke. Tanggalnya itu 13 Desember 2019. Nomor invoice INV Strip 005. Nilai piutangnya itu 4.750.000. Rekam. Nah, ini totalnya itu adalah 15 juta. Habis itu kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita akan membuat saldo awal untuk utang usaha. Caranya klik setting, klik saldo awal utang usaha. Nah, ini kita klik baru. Nama pemasoknya itu yang pertama adalah Sevia Font. Tanggalnya itu adalah 18 November 2019. Oke.
Nomor invoice itu adalah INV strip 023. Ini tuh 2.300.000. Kita klik rekam. Baru lagi. Yang kedua itu adalah tokoh semangat. Tanggalnya itu 11 Desember 2019. Nah, nomor invoice-nya itu X11-243 garis miring. Nilainya itu sebesar 3.100.000. Klik rekam. Nah, ini totalnya itu adalah 5.400.000. Kita klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengentry data-data produk. Caranya juga masih sama di modul data-data. Kita ke data produk, lalu kita klik tambah data. Nah, untuk yang pertama itu kode barangnya H-001. Kelompok barangnya itu, sebentar. Nah, ini kita klik rekam. Nah, selanjutnya itu ada kode barang yang kedua, tambah data. Kode barang itu H-002, yaitu Samsung Galaxy J7, barangnya handphone, klik rekam. Nah, selanjutnya itu masih sama, kode barangnya itu handphone, yaitu H-003. Itu namanya Oppo F1 Plus. Rekam. Nah, lanjut lagi. Itu yang keempat ada H-004, yaitu Oppo F1s. Klik rekam. Oke, lanjut. Kode barang yang selanjutnya itu untuk barang casing, yaitu C-001, yaitu casing Samsung. Metal. Nah, ini barang casing. Itu kita klik rekam. Nah, selanjutnya yang kedua itu casing Oppo, yaitu C-002, yaitu casing Oppo. Kita klik rekam. Nah, selanjutnya untuk barang baterai, itu masukin dulu kelompok barangnya, barang baterai. Itu adalah B-001, itu baterai Samsung. Lalu kita klik rekam. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk baterai Oppo. Itu B-002, itu baterai Oppo. Itu lanjut aja kita klik rekam. Nah, habis itu kita akan ke data harta tetap. Habis itu kita klik tambah data. Nah, namanya itu ada mobil Kijang Innova.
Innova. Kelompoknya itu roda 4, itu garis lurus. Harga belinya itu, tanggal belinya itu 5 Januari. Harga belinya itu 120 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, umur ekonomis itu 8 tahun, terus akumulasinya itu minus 12 juta. Terus terhitung di tanggal 31 Desember 2019, lalu kita klik rekam. Nah, udah. Selanjutnya kita akan mengentry saldo awal persediaan. Caranya itu klik setting, kita ke saldo awal, lalu ke saldo awal persediaan. Nah, ini klik baru. Nah, ini kode barangnya itu yang pertama H001, oke. Ini adalah 4. Harga satuannya itu 1.500.000. Kita klik rekam. Klik baru lagi. Yang kedua itu H002, yaitu Samsung Galaxy J7. Stok awalnya itu ada 2. Harganya itu 2.800.000. Klik rekam. Nah, klik baru lagi. Yang ketiga, oke. Stok awalnya itu ada 5. Harganya itu 1.100.000. Kita klik rekam. Lalu ada Oppo F1s, yaitu stok awalnya 1, harganya itu 3.100.000. Kita klik rekam. Klik baru lagi. Untuk yang casing HP, stok awalnya itu 10, harganya itu 100.000. Lalu kita klik rekam. Nah, terus untuk selanjutnya klik baru, terus kode barangnya itu casing Oppo, klik OK. Stok awalnya itu 10, harganya itu 50.000. Lalu kita klik rekam. 50. Kelebihan. Nah, habis itu klik baru. Untuk baterai Samsung, stok awalnya itu 5, harganya itu 50.000. Kita klik rekam. Nah, terus kita klik baru lagi. Baterai Oppo, oke. Stok awalnya itu 10, itu 50.000 juga. Kita klik rekam. Nah, totalnya itu 22.450.000. Kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal, di mana ada 16 transaksi pada bulan Januari.
Nah, transaksi yang pertama itu dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, caranya itu kita ke modul kas dan bank, kita ke kas keluar, lalu tambah data. Nah, akun kasnya itu bank karena kita melalui bank, penerimanya itu kan di sini belum ada Haji Ahmadnya. Jadi kita klik baru. Nah, ini tipenya itu vendor itu H titik Ahmad. Lalu kita klik rekam. Nah, ini oke. H Ahmad, tanggalnya itu 5 Januari 2020. 5 Januari 2020. Nah, di alokasi dananya, kodenya itu sewa dibayar di muka. Oke. Sebesar 9.500.000. Oke. Lalu kita klik rekam. Nah, ini kita klik batal. Nah, transaksi yang kedua itu adalah tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer. Caranya itu kita ke modul pembelian, lalu kita pilih invoice pembelian, klik tambah data. Nah, nama pemasoknya itu adalah toko Citra Komputer. Kalau misalkan nggak ada, kita klik baru. Itu adalah toko Citra Komputer. Oke. Nah, tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2020. Oke. Ini nomor barangnya itu kan di sini belum ada ya. Jadi kita klik baru aja. Itu CPU komputer. Sebentar. CPU komputer, ini peralatan kantornya itu P001. Rekam. Nah, kita klik baru dulu. Kita bikin 2 lagi. 002. Yaitu monitor. Klik rekam. Kita klik baru lagi. P003. Yaitu printer. Kita klik rekam. Nah, kita masukkan yang pertama, CPU. Nah, diterimanya itu 1, terus harganya itu 1.750.000. Nah, pajaknya itu
Yang kedua itu P02, diterimanya itu satu juga, harganya itu 350.000. Satu juga. Yang terakhir itu printer, diterimanya itu 2, harganya itu 215.000. Nah, selanjutnya kita klik rekam. Nah, ini udah batal. Selanjutnya untuk transaksi yang ketiga itu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi. Pas pembelian. Sebentar. Nama pemasoknya itu adalah Toko Semangat. Terus tanggalnya itu 3 Januari. Oke. Nomor barangnya itu adalah B01, baterai Samsung. Diterimanya itu 10. Harganya itu 55.000. Yang kedua itu B02. Diterimanya itu 5. Harganya itu 55.000. Nah, yang ketiga itu ada Oppo F1 Plus. Oppo F1 Plus. Diterimanya itu 3, harganya itu 3 juta. Yang terakhir itu ada Samsung Galaxy J7. Oke. Diterimanya itu 2. Nah, itu harganya 2.400.000. Nah, habis itu tanggal pengirimannya ganti juga jadi 3 Januari 2020, lalu kita klik rekam. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang keempat itu, ini kita klik batal dulu. Nah, transaksi yang keempat itu adalah tanggal 7 Januari 2017, 7 Januari 2020, dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motornya itu sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Caranya itu kita ke modul kas dan bank. Kita pilih kas keluar, tambah data. Akun kasnya itu kas, penerimanya itu adalah, kalau Daninya belum ada, kita klik baru. Tipenya employee. Itu namanya Dani. Kita rekam. Nah,
Tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2020. Januari 2020. Nah, di kodenya ini kita masukin beban telepon. Nah, nilainya itu sebesar 1.125.000. Yang kedua itu ada beban bensin motor, nilainya itu 25.000 sebesar. Nah, lalu habis itu kita klik rekam. Nah, klik batal. Transaksi yang kelima itu tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, itu kita ke modul penjualan. Kita ke pembayaran piutang usaha, tambah data. Akun kasnya itu kas. Darinya itu dari Raffi. Nah, nomor invoice-nya itu INV05. Diskonnya itu 10% dari 200 itu berarti 10% itu 20.000. Nah, jumlah yang dibayar itu jadi 4.730.000. Habis itu kita jumlah yang dibayar itu 200 100.000 rekan. Oh iya, tanggal transaksinya tadi udah. Bentar, kita ulang dulu. Dari Raffi, tanggalnya itu 8 Januari. Nah, selanjutnya untuk transaksi ke-6 itu tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Karena dibayarnya di atas 30 hari, maka perusahaan terlambat dan mendapatkan denda sebesar 100.000. Caranya itu kita ke modul pembelian, pilih pembayaran utang usaha. Akun kasnya itu adalah bank. Penerimanya itu adalah Toko Semangat. Tanggalnya itu adalah 15 Januari 2020. Oke. Nah, nomor invoice-nya itu dendanya itu 100.000. Nah, direkam. Batal. Habis itu transaksi yang ketujuh ada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INV003 sebesar 3 juta secara tunai. Dikarenakan dia di bawah 30 hari, maka dia
mendapat diskon 200.000, yaitu klik modul penjualan, kita ke pembayaran piutang usaha. Nah, akun kasnya itu adalah kas, darinya itu adalah toko berkat. Nah, tanggalnya itu adalah 17 Januari 2020. Nah, terus invoice-nya itu NV002. Nah, ini diskonnya itu 200.000. Nanti jumlah yang dibayar itu 3 juta. Habis itu klik rekam. Lanjut ke transaksi yang ke-8. Tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan secara kredit ke toko berkat sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000, di mana uang mukanya itu masuk ke kas. Caranya itu kita masih di modul penjualan, kita klik uang muka penjualan, tambah data, akun kasnya itu adalah kas, terus nama pelanggannya itu adalah toko berkat. Oke. Habis itu tanggalnya itu 19 Januari 2020. Oke. Sebesarnya itu 300.000. 300. Habis itu rekam. Oke. Selanjutnya untuk penjualan secara kredit itu caranya kita klik pengiriman barang jual, terus klik tambah data, nama pelanggannya itu toko berkat, oke. Tanggalnya itu 19 Januari 2020, oke. Nomor barangnya itu yang pertama ada B001, yaitu baterai Samsung. Dikirimnya itu 5, harganya itu 75.000. Terus yang kedua ada B002. Dikirimnya itu 6, harganya itu 65.000. Lalu ada C001, itu oke. Dikirimnya itu 4, terus harganya itu 160.000. Oke. Yang terakhir itu C02. Dikirimnya itu 5, harganya itu 65.000. Nah, habis itu klik rekam. Batal. Nah, transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal 19 Januari 2020 menerima uang pembayaran piutang dari Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Caranya itu modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, akun kasnya itu bank karena dia melalui bank, darinya itu Bapak Raffi, tanggalnya itu 19 Januari 2020. Nah, terus nomor invoice itu NP005. Jumlah yang dibayar itu 4 juta. Terus kita klik rekam. Oke, lanjut ke transaksi yang ke-10.
Nah, di tanggal 20 Januari 2020 itu diterima giro dengan nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk INV 001 sebesar 2 juta dan INV 002 sebesar 4 juta. Jatuh temponya itu 24 Januari 2020. Caranya masih di modul penjualan, kita ke pembayaran piutang usaha, klik tambah data. Nah, akun kasnya itu bank, dari tokonya itu adalah toko Anugrah. Tanggalnya itu 20 Januari 2020. Nah, terus gironya di checklist. Gironya di checklist, habis itu nomor invoice-nya INV 001 itu 2 juta, terus INV itu sebesar 4 juta, 23, sebesar 6 juta. Lalu kita klik rekam. Nomor gironya itu BG 010023. Jatuh temponya itu 24 Januari 2020. 24 Januari 2020, oke. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya untuk transaksi yang ke-11 itu pada tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales yang bernama Chandra. Nah, hasil penjualannya itu masuk ke kas. Sebentar, ini digeser dulu. Nah, ke kas, caranya itu klik modul penjualan, klik invoice penjualan. Nama pelanggannya itu adalah toko Anugrah. Ini tunainya di checklist. Tanggalnya itu 21 Januari 2020. Nah, habis itu nomor barangnya itu adalah H001, yaitu dikirim 2, harganya 2 juta. 2 juta. Tanggal pengirimannya juga sama, yaitu 21 Januari 2020. Salesman-nya itu, kalau nggak ada, kita klik baru. Namanya itu Chandra. Oke. Habis itu, Chandra, habis itu klik rekam. Nah, total. Nah, transaksi yang ke-12 itu tanggal 21 Januari juga di tahun 2020 dibayar utang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001, jatuh temponya 28 Januari 2020. Caranya kita ke modul pembelian, kita ke pembayaran utang usaha, tambah data. Nah, akun kasnya itu bank, terus penerimanya itu adalah toko Semangat. Terus tanggalnya itu 21 Januari 2020. Nah. Sini, sebentar. Nomor invoice-nya itu jumlah yang dibayar itu adalah 3.100.000.
checklist gironya. Habis itu kita klik rekam. Nomor gironya itu BG 0001. Jatuh temponya itu 28 Januari 2020. Klik OK. Nah, nomor gironya itu BG 0001. Jatuh temponya itu 28 Januari 2020. Lalu kita klik OK. Iya. Oke. Nah, kita klik batal. Sebentar. Oke, lanjut ke transaksi 13, yaitu pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima di tanggal 20 Januari 2020 dari toko Anugrah. Caranya itu kita ke modul kas dan bank, kita klik giro masuk. Kita pilih giro keluar, dan itu daftar data. Sebentar. Ke giro masuk, tambah data. Bentar. Nah, ini kan udah jadi satu ya, 24 juta, 24 juta. Ini udah jadi satu, yaitu yang 2 juta sama 4 juta, jadinya 6 juta. Kita klik giro cair. Oke, nah ini 6 juta. Habis itu kita klik rekam. Habis itu batal, tutup. Nah, terus tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Caranya itu kita ke kas keluar, terus tambah data tadi, akunnya itu bank, penerimanya itu yang pertama itu ada Iwan. Nah, tanggalnya itu jangan lupa 24 Januari, 25 Januari 2020. 25 Januari 2020. Nah, kode akunnya itu beban gaji dan upah. Oke. Nilainya itu untuk Iwan itu 700.000. Banyak kan? Nah, sebesar 700.000. Lalu kita klik rekam. Nah, lagi untuk penerimanya itu Badu. Lalu kita klik OK. Tanggalnya itu sama, yaitu 25 Januari 2020. Kodenya itu sama, tadi beban gaji dan upah. Kode akunnya itu beban gaji dan upah. Nah, kita klik OK. Nah, nilainya itu sebesar 950.000. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya itu untuk tarik, kita klik OK. Tanggalnya itu 25 Januari juga 2020. Oke. Kodenya itu beban gaji dan upah, klik OK.
Bentar. Nah, nilainya itu untuk tari itu 400.000. Kita klik rekam. Sebentar. Nah, yang terakhir itu ada Agus. Ada Agus sebesar 125.000. Sebesar 25.000. Beban gaji dan upah, oke, sebesar 125.000. Kita klik rekam. Oke, untuk transaksi yang ke-15 itu pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat transaksi tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat, yaitu kita klik giro keluar. Terus habis itu kita pilih yang Toko Semangat. Habis itu kita klik giro cair. Nah, angkanya udah sesuai. Itu kita klik rekam. Oke, untuk transaksi yang ke-16 atau transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung rusak dialokasikan ke kerusakan dan kegagalan material. Nah, caranya itu kita ke modul persediaan, itu ke pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik tambah data. Nah, tanggalnya itu 29 Januari 2020. 29 Januari 2020, kodenya itu casing Samsung, jumlahnya itu -1, terus akunnya itu kegagalan dan kerusakan. Nah, ini ke penyesuaian persediaan, cuman kita edit dulu. Jadi, kerusakan dan kegagalan material. Oke. Habis itu kita klik rekam. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam penyelesaian soalnya atau tutorialnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.